Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Selvi. Hari ini kita sudah masuk di tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi pada pembelajaran yang pertama. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Energi itu sendiri sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Salah satu sumber energi di bumi yaitu adalah matahari. Matahari sebagai sumber energi terbesar yang memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk berkelangsungan hidupnya. Yang kelima, berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang keenam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Yang ketujuh, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Sekarang anak-anak coba amati gambar yang ada di buku kalian pada halaman pertama. Amati dengan teliti setiap detail pada gambar tersebut. Kemudian setelah kalian mengamati dengan betul, dibuka halaman yang kedua. Di situ ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan gambar yang telah kalian amati. Nah,
Setelah kalian menjawab soal-soal yang ada di halaman 2, kalian lanjut buka di halaman ketiga. Di situ kita akan melakukan percobaan, yaitu salah satu manfaat panas matahari menguapkan zat cair yang terdapat di bumi. Kalian siapkan bahan-bahan yang ada pada halaman 3, lakukan langkah-langkah sesuai yang ada di halaman 3. Lalu buatlah tabel pengamatan seperti pada halaman tersebut. Amati percobaan kalian setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Bagaimana perubahan yang terjadi? Apakah di menit 15 masih basah, kering, atau setengah kering? Dan lakukan lagi pengamatan di menit ke-30 dan menit ke-60. Sambil menunggu percobaan kalian, jangan lupa kalian buka di halaman 5, di situ ada kisah Ali si biji energi. Dari kisah Ali si biji energi tersebut, kita dapat menuliskan manfaat matahari bagi kehidupan di bumi dalam bentuk peta pikiran seperti yang ada di sini. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kalian bisa baca pada teks bacaan di halaman 7. Kemudian setelah membaca, jangan lupa kerjakan soal yang ada di bawahnya. Di situ ada nomor soal 1 sampai 4. Oke anak-anak, usai sudah pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa di sekolah yang kita cintai. Mohon maaf apabila ada salah atau kurang kata dari Bu Selvi. Bu Selvi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.